Sengaja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Saver, majalah Gross Digital _Gross TV kembali mengudara. Suasana santai di salah satu hotel swasta di kawasan selatan Jakarta. Alhamdulillah, yang selama ini Gross Saver ketahui, Gross TV atau MGD selalu mewawancarai melalui video call. Beliau ada di Semarang, ya tetap Gross TV walaupun berada di Jakarta tetap berbincang-bincang santai lewat WA. Dan alhamdulillah hari ini saya dioyak-oyak dari pagi ada acara di Kemendagri, sudah dioyak-oyak oleh Mahfud MD. Aku belum selesai ngasih pengantarnya, main motong aja nih. Nama lengkap seperti biasa, Profesor Dr. Haji Widi Handoko SHSPN. KRT-nya saya nggak sebut loh. Kanjeng Kanjeng apa ada gitu. Tapi beliau selalu senang dipanggil dengan Bang Bro WH. Nah, seperti di flyer rencana Gross TV itu akan bincang-bincang santai dengan Bang. Aku nyantai nggak apa-apa ya? Bang WH, iya, karena kan bincang santai Bang. Ternyata dipercepat karena beliau ini ternyata sangat-sangat sibuk. Nanti malam ada janji lagi, entah dengan someone penting, seseorang yang sangat-sangat penting, sehingga jadwal Gross TV dimajukan jadi pukul 15.00 sesuai tema. Kita akan mencoba mengulas lugas secara tuntas mengenai menelisik suramnya masa depan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Ini boleh ya sambil ini ya? Boleh, silakan Kang Bro. Kita nyantai kan kita? Boleh Kang Bro. Kamu ganggu aja ya. Terus? Iya. Ya, terus? Iya, dalam kurung pudarnya kemandirian dan kebebasan berserikat. Kang Bro, tapi nanti sedikit saya bukan mengusik ya. Apa kemandirian dan kebebasan berserikat? Ya. Oh enggak, pudarnya kemandirian. Pudar mulai kebebasan berserikat itu pasal berapa? 27 ya? 28. 28 pada 7. Undang-Undang Dasar 45. Iya, 28. 28. Berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dan sebagainya lah, itu isinya begitu. UUD. Jadi gini Kang Bro, kalau melihat dari perkembangan Ikatan Notaris Indonesia, Kang Bro kan demisioner, Ex-notaris, berarti aku sudah bukan tidak notaris. Ex-notaris. Ya nggak apa-apa, kalau ex-notaris aku juga happy-happy aja. Jadi demisioner Ketua Pengwil Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia tanggal 2 Oktober 2022 yang lalu, betul? Nah, ini perasaan tema pernah pernah dibahas, kok dibahas lagi ngapain? Nggak dibahas, makanya saya kan menyampaikan bahwa Kang Widi ini, Prof WH, ya Bang WH lah, Bang WH, ya, itu ya. demisioner. Demisioner ya? Ya, digantikan oleh Bang Eko. Nah, dari kacamata Bang Widi selama menjabat. Makasih ya Mbak. Selama menjabat sebagai Ketua Pengwil, perkembangan Ikatan Notaris Indonesia baik dari sisi khususnya Jawa Tengah maupun Indonesia. Tanggapannya gimana Kang Bro? Mangga. Sambil makan juga boleh. Enggak, gini. Maksudnya tanggapan perkembangan organisasi. Iya. Oh, gitu. Sejak 2019 lah. Kan Bang Widi kan 2019-2022. Jadi gini dulu, saya kan menjawab pertanyaan yang tidak yang kurang cerdas. Guys, cari-cari. Belum, sabar. Walah taruh Prof Mahfud. Sabar, ini maunya buru-buru langsung yang menohok nih, sabar lah, yang santai-santai dulu. Gini. Jadi kalau kita melihat perkembangan organisasi di IN ini, sebenarnya periodisasi 2 periode ini belakangan ini, 2 periode belakangan ini yang sudah habis setelah pengantrian ya. Betul. Saya harus melihat melihat secara objektif. Jadi ya, saya melihatnya baik dari sisi positif maupun negatifnya ya. Oke. Nah, kalau dari sisi positifnya bahwa organisasi ini
ya semakin demokrasi sebenarnya dari para anggotanya semakin tahu Berarti dinamika demokrasinya berkembang. dinamikanya. Ya, Berkembang. Oke. berkembang kan, gitu. Berkembang. Walaupun nanti dari sisi negatifnya, kemudian dipasung. Oke. Jadi dipasung. Tapi dari sisi Positifnya dulu. positifnya berkembang dong. Berkembangnya? Ya dengan adanya apa kebebasan berpendapat, termasuk di medsos, di ini berkembang. Oke. Cara Berarti demokrasi. care dari anggota besar. Nggak ya artinya gini, sisi positif secara umum komprehensif kan. Oke. Berkembang dong. Kan? Cuman ternyata perkembangan positif ini kemudian dipasung oleh pengurus-pengurus organisasi yang tidak dewasa. Oknum maksudnya. Ya, oknum. Oknum, ya betul. Saya setuju dengan pendapatmu itu oknum. Nggak dewasa. Kemudian di medsos itu kan tidak terkontrol kebebasannya. Iya. Tidak terkendali. Tidak terkendali. Betul. Padahal itu sebenarnya bagus kalau demokrasi itu terkendali ya. Kalau dipergunakan untuk hal yang positif. Yang positif. Ya. Tapi ketika itu tidak terkendali kan melampaui batas-batas positivisme. Oke. Jadi akhirnya kan justru yang efeknya kan lebih banyak ke negatif. Nah, gitu. Terus kemudian ternyata dalam perkembangan organisasi yang cukup pesat, pengetahuan anggota cukup pesat ini ternyata tidak diimbangi dengan intelektualitas dari pengurus. Ya, kelihatan kan asal jawab, asal berpendapat tanpa konsep. Bisa lebih dipertegas, Bang. Ya kan banyak. Intelektual ini karena intelektualitas itu berarti kan pengetahuan dia, kompetensi. Udahlah. Di bidang apa dulu nih? Di bidang keilmuan. Ini loh saya tahu dulu. Kompetensi itu kan ada 3. Knowledge, ada skill, attitude. Nah, kalau kita bicara intelektualitas berarti knowledge dan skill. Belum attitudes. Belum. Knowledge dan skillnya saja jauh dari harapan. Itu kan menunjukkan dari sisi penilaian kita, itu menunjukkan ketidakmampuan. Tapi dari sisi kalau kita mau ngambil nilai positifnya, bagus juga. Ya, bagusnya begini, kebobrokan itu jangan kemudian diambil dari negatifnya. Kebobrokan jangan diambil dari sisi negatif. Ya, maksudnya solusinya harus ada. Kalau orang tidak melakukan kesalahan kan tidak ada perbaikan. Ya. Itu kan, paham dong? Belum nangkap? Paham. Jadi kebobrokan kepengurusan yang ada sekarang dan yang lalu itu kalau diambil nilai positifnya, berarti belum ada kesempurnaan dari peraturan yang ada, sehingga perlu diperbaiki. Memberikan penyempurnaan, memberikan masukan lah ya. Ya, karena memang pengetahuan mereka itu, knowledge dan skill mereka dalam memimpin itu nggak memadai. Berarti dari sisi organisatorisnya yang kurang. Ya nggak, kepemimpinannya nggak memadai. Dalam hal apa? Ya misalnya knowledge, pengetahuan berorganisasi, skill. Tapi kan dipilih oleh anggota. Iya, aku kan nggak menyalahkan soal dipilih atau enggak. Aku itu menilai bahwa yang namanya organisasi itu kan butuh kepemimpinan yang mempunyai knowledge yang bagus, pengetahuan bagus, skill memimpin bagus. Skill memimpin itu banyak, bisa merangkul, sabar, tidak arogan, kemudian tidak semena-mena. Nah, pokoknya itu kan arogansi kan semena-mena salah satunya. Kemudian kalau berpendapat itu ada dasarnya, tidak asal pokok istilahnya itu. Itu namanya skill. Skill memimpin itu diantaranya seperti itu. Banyak hal lah. Nah, ketidakmampuan itu kan kita harus ambil positifnya saja.
Positifnya apa? Ya udah, ketidakmampuan ini jangan sampai terulang oleh kepemimpinan yang akan datang. Berarti next harus lebih Nah, berhati-hati, next harus berhati-hati. lebih Bila selektif. perlu, Oke. bila perlu nanti dimunculkan apa namanya, biar kita adil, biar tidak subjektif, biar tidak main tunjuk asal-asalan. Istilahnya orang yang apa? Kalau dulu saya itu mengumpamakan ini, jangan dipilih orang itu yang hanya pandai mengemis kepada organisasi. Kalau di Muhammadiyah itu gini, Mengemis terhadap, jangan menarik ini, mengemis terhadap sebentar, organisasi. ya mengemis ke organisasi gini, dia menjadi pengurus itu bukan menghidup-hidupi organisasi, tetapi justru membebani. Jadi menaruh kehidupan di dalam organisasi. Nah gitu maksudnya, makanya kan konsepnya Muhammadiyah itu hidup-hidupilah organisasi, jangan mencari penghidupan di organisasi. Berarti jangan. Nah, dan itu juga ada di konsepnya Nahdlatul Ulama. Ya. Para ulama-ulama, para kiai itu mencontohkan bagaimana suatu berorganisasi sosial itu ya namanya juga sosial, kemasyarakatan. Oke. Itu harus berorientasi kepada sosial memang. Harus menyiapkan waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Semuanya tidak boleh berorientasi kepada uang. Pengabdian. Karena gitu. memang nirlaba. Nah iya, bentuknya. pengabdian. Jadi itu pengabdian. Ya. Kalau itu pengabdian, ya harus sudah disiapkan, diniatkan sejak awal. Makanya nanti harus ada pembenahan. Nah, pembenahannya seperti apa nih? Ya harus ada pendidikan. Misalnya gini, saya contoh. Di organisasi-organisasi yang sudah berpengalaman seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu ada pendidikan dasar tentang kepemimpinan, kepengurusan, berorganisasi. Oke. Kalau misalnya di Muhammadiyah namanya Darul Akrom Dasar. Ya. Terus di NU juga ada. Ya, itu pernah dijelaskan. Semua banyak. Nanti meningkat dasar, terus lanjutan, menengah, terus dan seterusnya. Berarti kalau belum sampai ke tingkat yang darur yang paling tinggi, ya syaratnya misalnya kabit itu minimal sudah memenuhi ini tingkat kedua, tingkat ketiga. Itu ada. Kita jangan pandai mengkritik partai politik, tapi kita itu sendiri masih jauh dalam berorganisasi. Jauh, partai politik itu ada gitu. Ya. Kaderisasinya Kaderisasi itu ada. Jangan nanti loh, itu kan partai politik, itu tujuannya untuk ini nih. Ya kan bisa. Hal positifnya bisa kita ambil. Setuju. Jadi nggak main comot orang nggak ngerti istilah orang Jawa, nggak ngerti lor kidul, nggak tahu arah mata angin. Arah mata angin. Ibarat orang Jawa itu simboliknya nih, belum gitu kuping, belum gitu kuping. Belum sampai sini udah jadi. Saya udah lebih, Bang. Udah kabit malah ada yang jadi apa. Saya itu kan paham. Bukannya di situ. Kalau saya mengikuti Gus Bah tadi, kalau kata Gus Bah gini, ada beberapa orang itu nggak suka yang saya pernah diskusi sama teman saya. Kenapa kamu nggak suka Gus Bah? Saya nggak suka keras. Pak. Enggak, dia Gus Bah itu kadang-kadang ngomongnya tuh terlalu lugas, misalnya goblok gitu. Ini terang-terangan. Belak-belakan, nggak suka. Kalau saya suka. Kalau saya, ya memang kalau kamu misalnya mau berdebat dengan aku, misalnya kamu anak S1, pengetahuanmu belum selevel dengan diriku misalnya itu. Kan nggak bisa, Gus Bah nggak mau mau gitu. Kalau kamu mau berdebat dengan Gus Bah ya, kamu harus levelnya harus sama. Meningkatkan pengetahuan. Iya, meningkatkan pengetahuan dulu, gitu. Siap. Nah, ini kan begitu. Jadi kelemahan dari organisasi kita itu tidak ada kaderisasi yang bagus, gitu. Kalau kita itu bukan politik, namanya bukan kaderisasi, istilahnya pendidikan dasar, pendidikan itu. Ya setahu saya, karena saya orang Nahdlatul Ulama regenerasi yang pernah memimpin Muhammadiyah. Ya. Jadi kan saya paham dua-duanya. Yang pernah memimpin Muhammadiyah. Ya, karena saya latar belakang dari Nahdlatul Ulama, nyonya saya dari Muhammadiyah, terus saya diminta mertua untuk ngesui Muhammadiyah sampai saya jadi pemimpin waktu itu. Nah, Tapi Bang,
bukannya di anggaran dasar rumah tangga itu ada tingkatannya juga, dalam artian yang baru berapa tahun ya bolehlah hanya sebatas Pengda berkecimpungnya, sekian tahun berkecimpungnya di Pengwil, kalau sudah mencukupi baru boleh di tingkat P pusat. Nah itu salah satu yang tadi saya bilang, sebenarnya kalau mau mengambil hikmah positifnya, aturannya itu jangan tahun. Oh, Pengalaman itu ya uji kompeten. Jadi adil. fit and proper test. Nah, ada walaupun level-level pada tertentu adil. Sekarang gini, orang mau menjadi majelis kehormatan. Ya, MKP. Main tunjuk kan? DKP, sorry. Ya, Dewan Kehormatan, Majelis Kehormatan, ya, yang mau memeriksa kode etik. Main tunjuk toh? Iya. Pertanyaan saya, layak enggak orang tukang selingkuh jadi jadi pemimpin di situ? Ya enggak lah. Jadi bisa apa? DKP atau MPP? Ya, ini kan bicara kode etik. Enggak, iya makanya saya tanya. Sekarang gini saya tanya sama kamu. Pezina itu layak enggak jadi imam? Enggak lah. Ya. Iya enggak lah, imam sholat misalnya. Enggak boleh, orang dia aja dosanya 40 tahun. Pezina itu layak enggak jadi pendeta? Rumah. Enggak boleh. Nah iya. Itu loh salah satunya. Penipu itu layak enggak misalnya jadi istilahnya jadi di situ yang mengadili kode etik yang nipu mulu ntar dia. Lah wong pelanggar kode etik kok suruh mengadili kode etik. Iya, dia aja melanggar kode etik. Iya benar. Nah, iya kan banyak orang-orang yang di medsos itu seperti itu kan harusnya itu kan nanti bisa diadili, dia tidak bisa jadi pengurus. Sanksinya harus tegas. Kalau di medsos saja tidak terkontrol kayak gitu, itu nggak boleh selamanya, Mila. Perlu nggak usah jadi pengurus, gitu loh. Sama saya katakan di kampus ya, seorang dosen, kemudian dia komentar di medsos macam-macam, gitu, itu ada yang diberi sanksi loh, sampai dikeluarkan loh dari ini. Karena tata bahasanya kurang baik. Ada teman saya itu pernah gitu di dosen gitu. Karena beda arah politik dan sebagainya, kemudian mengkritisi. Tapi ya, bahasanya mengkritisinya terlalu keras, terlalu bahasa yang dipakai nggak bagus. Terlalu vulgar kan? Itu disanksi itu, di Undip ada itu dosen sahabat saya juga. Ya kalau cerita sama saya doh, saya wajar aja toh Pak Widi ini. Tapi bagi aturan kode etik itu dianggapnya melanggar. Dan itu dalam perkembangan pemeriksaan ternyata terbukti. Nah, pertanyaannya gini, Kang. Tadi kalau jangan berdasarkan tahun, ada fit and proper test atau ada uji kompetensi. Iya, ada kan. Apa yang perlu dibentuk? Apa perlu dibentuk lembaga baru atau dewan baru atau? Nah, itulah gini. Makanya nanti kepemimpinan yang baru itu aturan-aturan yang lama itu harus dilakukan reformasi total. Kalau istilah Jokowi, revolusi mental itu total. Revolusi itu artinya itu perubahan secara totalitas, tidak sekedar perubahan. Itu. Dari semua lini? Iyalah, dari semua lini termasuk yang bias-bias, yang menimbulkan kekacauan itu. Kalau enggak ya nanti sampai kapanpun enggak bisa ini. Termasuk ya kalau dulu saya kan usulan, kepemimpinan itu jangan 3 tahun. Enggak bisa maksimal orang 3 tahun. Ya 5 tahun. Paling sedikit 5 tahun. Ya 4 boleh, tapi kalau saya lebih baik ya 5 tahun selayaknya yang secara umum. Iya, kayak presiden 5 tahun, semuanya 5 tahun. Gubernur, wali kota 5 tahun. Pertimbangannya dalam artian kan gini Bang, yang mau kalau pertimbangannya dari sisi psikologis, gesekan-gesekan itu tidak terlalu pendek. Nggak sumbu pendek? Enggak, kan tetap yang namanya berbeda itu kan tidak bisa toh. Semua orang itu semua suruh dewasa mengerti kan enggak bisa. Iya, karena kan aneka ragam. Aneka ragam manusia sama majemuk. Iya. Nah, apalagi notaris memprihatinkan. Gitu. Nah, kalau 5 tahun kan enggak terlalu pendek. Enggak terlalu pendek. Iya, karena setelah 1 tahun dipersiapkan untuk konsolidasi, 1 tahun dia menjalankan program, setahun ini kan dari psikologi. Psikologisnya itu sudah istilahnya orang itu move on.
Jangan kayak penggil gadungan Jateng itu kan nggak move on. Itu kan goblok-goblok semua kalau dipikir dari sisi peraturan. Jelas kok melanggar kok itu. Kalau Ya. setelah Gus Baha ya, itu Nanti enggak, itu nanti ada pembahasan sendiri, Kang. Ada itu ini pembahasan. contoh. Iya, itu Itu jadi kan kalau ditanya hati nuraninya, saya yakin dia tahu dia. Masa sebodoh itu dia nggak ngerti itu. Tapi kita biarkan. Kenapa kita biarkan ya? Kita bukan membiarkan ini, kita biarkan anu aja, kita kembalikan ke ini, ke ke apa namanya? Anggota. Ketika anggota tidak meminta untuk melakukan upaya hukum ya biarin aja. Oke. Nah, toh yang menilai kan anggota secara keseluruhan. Ya, betul. Nah, sama dengan ketika di apa namanya? Di aturan itu kan misalnya gini. Katanya kan kalau kita itu kan taat asas, taat aturan. Loh, Ya. apa bisa toh sekarang saya tanya untuk apa namanya? Untuk hal-hal yang bersifat itu kode etik itu kemudian terabaikan padahal nyata-nyata. Ya. Ini nyata-nyata loh di medsos sih kayak gitu. Makanya kan apa ya? Tapi kan dia belum diatur, nggak ada aturnya, Siapa bilang? nggak ada aturan. Official Nobel itu apa? Secara umum official Nobel itu menjaga harkat, martabat, kehormatan. Nah orang yang kemudian ngomong yang jelas walaupun dia kan tidak berani terang-terangan toh karena kan takut dituntut undang-undang IT. Iya, betul. Dia kan nggak berani terang-terangan. Dia kan pengecut toh. Mereka nggak berani dia terang-terangan. Ya, dalam artian gini, Bang. Mereka itu kan beraninya kan di situ aja. Kalau berhadapan apa berani dia? Belum tentu. Dia, bukan belum tentu, dia tuh pengecut, nggak berani. Face to face. Iyalah, coba akan suruh face to face sama saya. Nggak akan berani dia. Sama saya face to face, seperti orang nggak salah. Cengingas-cengingis gitu. Nggak berani dia. Nah kalau saya suruh ngeladeni di medsos ini ya nggak level saya. Ya iyalah. Levelnya cah TK, itu kalau kata Gus Dur ya, paman kanak-kanak diladeni, nggak mau saya. Tapi kan tadi seperti Bang Widi bilang, itu ada nilai positifnya juga di medsos. Makanya kan, tadi kan baru sisi kan psikologis. Iya, dari sisi psikologis, karena aku kan baru sisi psikologis. Dari sisi psikologis itu nggak bagus kalau, tapi kemudian sisi positifnya apa? Sisi positifnya itu nanti to understand-nya itu dia ini dengan perilaku-perilaku yang seperti itu, pengurus yang akan datang itu harus perhatian, mengaturnya itu secara rigid, detail, kemudian implementasinya, existingnya juga secara rigid, detail, harus ada reward dan punishment-nya. Ya, jadi kan termasuk protektifnya apa? Artinya persiapan supaya ndak begitu apa pendidikannya harus diulangi lagi. Berarti pendidikan terhadap kode etik. Dan kalau melihat dari sisi kepemimpinan 2 periode ini kan kepemimpinan yang mencari duit toh, mengandalkan poin-poin itu, nggak mengandalkan intelektualitas. Apa sekarang? Ya sisi kan tadi baru sisi positif itu. Nah, kemudian sisi negatifnya kan tadi banyak ini, ya. Ada sisi negatif lain. Apa tuh? Dia mengelola organisasi karena tidak ngerti, tidak punya kemampuan mengelola. Akhirnya kan dia itu hanya kayak mencari duit gitu. Padahal poin, jual poin, pembicara juga, narasumbernya kan tidak kualitas banyak. Pokoknya asal narasumber yang penting payu poinnya kan gitu, laku poinnya kan gitu. Biasanya kan bisa nilai. Oke. Berarti dalam sisi intelektual juga harus dipertimbangkan dong. Ya kalau saya kan pernah ngomong, kalau memang dia jagoan secara intelektual, secara hukum, ya diskusinya harus diskusi akademis, berdebatnya akademis, itu. Nggak mungkin berani dia. Tidak mungkin mau berhadapan face to face. Nggak berani. Dia kan orang-orang pukul itu kan beraninya ya begitu. Dia hanya pokoknya yang asbun-asbun gitu. Tapi kan dengan asal asbun gitu dapat mempengaruhi mindset. Enggak. Nanti itu semakin pintar anggota. Oke. Enggak. Semakin buruk citra dia.
Dia mempengaruhi, enggak, semakin buruk lah citranya. Saya tuh dulu punya teman di Jakarta ya. Oke. Awalnya citra itu saya positive thinking. Oke. Dalam perkembangan tuh saya udah nggak simpati. Oke. Ada juga. Dalam perkembangan saya perhatikan keaninya, oh berarti karakternya orang ini seperti ini. Ya sudah, saya kalau Berarti- orang kayak itu lebih baik Berarti saya dengan nggak perlu sering dia bergerak. bermedsos, sering dia menyampaikan sesuatu di medsos itu justru secara tidak langsung membuka jati dirinya. Iya. Orang yang bermedsos dengan cara-cara seperti itu sebenarnya tidak dapat simpati dia. Dia aja GR, merasa dapat simpati, merasa ini. Yang memberi like-like kayak gitu kan hanya teman-temannya dia sendiri. Ibaratnya gini loh. Ibaratnya yang mendukung kejahatan itu ya kejahatan itu sendiri. Ya iya. Itu Iya kalau nggak mungkin kebaikan mendukung kejahatan. ya nggak mungkin lah, yang ada kita mengkritisi. Jadi gini loh. Menegur. Kita itu gini. Orang itu bertindak tanpa berpikir itu konyol. Ya, betul. Ya, Betul. Bertindak tanpa dipertimbangkan, iya konyol. ya betul. Melakukan sesuatu tanpa Berpikirkan. dihitung dulu, ya namanya nekat. Nekat hasilnya, Sama dengan berpikir tanpa belajar itu ya konyol. ya. Ya kalau orang mau pinter ya harus belajar. Ya iyalah. Belajar itu kaunia kaulia. Iya. Teks-teks aturan dan apa yang terlihat ini contoh nilai-nilai norma-norma. Iya. Dalam artian Gitu. belajar itu tidak hanya dari buku, tapi dari pengalaman. Iya. Makanya kan ada istilah pengalaman itu guru yang Makanya paling saya baik. bilang ini positifnya Mhm. organisasi ini dengan keseruan terus-menerus ini Mhm. ada positifnya. Kita sudah bisa melakukan sunering namanya. Iya. Pengayaan. Iya, betul. Jadi orang-orang yang sekarang itu bermasalah itu harusnya jangan sampai diberi kesempatan jadi pengurus. Ada penilaian. Iya, itu menjadi anu merah dia, rapat merah. Berarti take record. Kalau masuk di PP nanti ke depan. Berarti Orang yang sekarang ini bermasalah, Oke. baik di PP maupun di tingkat wilayah atau daerah ya. Mhm. Jangan sampai orang kayak gini ini diberi kesempatan. Mhm. Ya dia notaris biasa saja. Notaris biasa pun nanti juga akan bermasalah. Mau karakter kok masalah itu. Siap. Itu. Nah, yang jadi pertanyaannya kan gini, Kang. Kalau kita balik kembali ya ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan dan payung hukumnya sebuah ikatan notaris Indonesia. Dibentuknya IN ini kan 114 tahun yang lalu. Ya, Sahnya itu di tahun 2004. 114 tahun yang lalu terus. Ya, tahun 2004 itu barulah disahkan sebagai adanya undang-undang. Istilahnya umurnya sudah 114 tahun. Nah, terus berdasar undang-undangnya itu kan sudah pada tahun 2004 yang lalu. Nah, terus pertanyaannya kan gini, Kang. Kalau dibentuknya perkumpulan ini kan sifatnya kan bukan komersil. ya kan sudah tadi Betul. dibahas. Baliknya ke nirlaba, pengabdian. Dulu Corner lah apa sih? ya pengabdian. Enggak, nerlaba itu kan justru Tidak mencari keuntungan pribadi. Untuk Ya, untuk terus? kepentingan anggota. Kalau nirlaba itu. ya. Terus Ya kan? Jadi gini, Kang. Maksud saya gini, dulu ketika orang menjadi pengurus ini itu kan sosial loh. iya, Hmm. ketika menjadi pengurus itu kan orang malas dulu. Tunjuk-tunjukkan, dorong-dorongan, orang ditunjuk kagak mau jadi pengurus. Tapi gini bro, sebenarnya supaya kamu nggak salah. Ini bukan yayasan. Ya, ya. Perkumpulan itu boleh sebenarnya untuk usaha. Ya, itu kan Sepanjang tujuannya gini loh. untuk kepentingan anggota. Kan perkumpulan tuh Stabila 1876-68 itu. Kayak Muhammadiyah itu namanya dulu kan perkumpulan kan itu. Ya. Serikatan. Serikatan, betul. Boleh. Boleh, punya usaha itu boleh. Iya, dalam artian Punya usaha rumah sakit, punya apa, tapi semua orientasinya organisasi dan anggota, kemajuan Ya. organisasi dan bukan pribadi. Kan gitu. Enggak boleh pribadi. Ya, makanya kan tadi Kang WH kan sudah menyinggung menghidupi organisasi, jangan hidup dari organisasi, kan gitu. Ya. Nah, saya flashback ke belakang. Kalau dulu itu kan orang jadi ketua Pengda saja, Pengda Pengwil
PP, enggan. Ingat kan ada cerita dulu, satu Pengda saja beberapa periode tidak pernah diganti. Itulah yang perlu dikoreksi. Kenapa sekarang kok orang ambisi? Nah, pertanyaannya kan gitu. Nah, kalau dari kacamata rakyat, itu ada duitnya nggak sih organisasi? Lo nggak digaji kan? Aku tanya justru ke Kang Wiha. Enggak, pertanyaannya ada duitnya kok, bukan gaji atau enggak? Ada duitnya. Kalau mau jujur ya, ada duitnya. Saya itu pegang organisasi itu sebenarnya saya itu di Jateng itu menemukan beberapa keganjilan. Oke. Dan itu unsurnya pidana. Cuman kita kan enggak tega melaporkan. Oke. Karena pasti masuk itu. Ya. Misalnya gini, saya jabat tanggal 2. Lalu tanggal 12 atau 14 ada pengurus lama mencairkan uang. Ya kan nggak boleh. Nggak boleh. Karena sudah beralih. Sudah laporannya itu. Sudah salah terima. Belum yang lain-lain. Kalau saya mau temukan banyak. Itu. Balik lagi seperti Bang WH bilang. Ini kita kan jadi Bang WH apakah... Ya karena ada duitnya banyak. Bukan karena ada gaji kan? Nggak ada. Saya nggak ngomong gaji. Tapi organisasi duitnya banyak. Sekarang gini. Dana abadi aja udah berapa? Dana anggota luar biasa. Ya. Sudah berapa? nambah. Ya artinya kan di atas 30. Yang terakhir aja kan 37,5 M. Terus saya tanya lagi, iuran kemarin untuk bangun. Ya. Yang sumbangan. Terus kegiatan-kegiatan, iuran bulanan dan sebagainya. Ada duit enggak? Ada. Besar enggak? Besar banget. Besar. Loh itu kan punyanya organisasi dan anggota, Bang. Nah iya, itu kan yang kemudian menarik juga. Membuat khilaf mata. Ya, ya bisa jadi manusia itu kan ada model-model manusia yang gitu. Belum lagi networking. Kan di Indonesia itu kan simbolik itu sangat kental. Haji pakai gelar haji. Iya. Oh, saya ini ketua loh, ketua wakil ketua ini. Wah, kan banyak itu yang membangga-banggakan itu. Untuk kayak gelar lah. Gelar itu kan saya nggak pernah bangga-banggain gelar, malah mereka yang ribut membangun gelar, itu. Karena saya itu kan orang yang realistis. Pandai itu bukan dasarnya bukan gelar. Nama aja udah berat, Bang. Gitu. Pandai itu memang kepengetahuan. Iya. Bukan masalah gelar. Pandai itulah yang menjadikan gelar. Gelarnya dokter. Iya. Mau 1000 kali kalau pengetahuannya ya. Gitu. Terutama sekarang itu kan bukan rahasia umum. Nah, gelar itu kan gampang banget kalau mau. Berarti mulai suramnya dalam artian sampai tahun berapa kalau menurut dari Bang WH nih? Mulai kok bergeser norma itu dari pengabdian, berkorban. Kalau nggak salah dulu ada cerita para ketua-ketua umum dulu yang ada nombok, yang ada berkorban kantong pribadi untuk kepentingan organisasi. Tapi kalau nyata-nyata itu ya 2 periode ini. Kalau dulu-dulu kan enggak begitu ya. Zamannya Bang Adrian itu saya mengkritiki banyak sistem tapi bukan keuangan. Program. Program. Iya, tahu saya mengikuti. Ya kan saya udah mengkritisi itu. Iya, program Bang Adrian habis dikritisi sama Bang WH. Ya, pokoknya kita lah. Nah, makanya saya itu mengambil filosofinya Bung Karno. Berikan 1 orang. Bukan itu. Bung Karno bukan begitu juga, bukan 1 orang. 1000. Berikan 1000 orang tua, maka akan kucabut akan mencarabut ini bla 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 bla. 10 pemuda akan menundukkan dunia. Bukan itu maksud saya. Bukan. Ini saya pengen pada pemikiran. Bung Karno itu memberikan begini. Yang tadi sedikit saya kutip pada kamu. Bahwa belajar tanpa berpikir. Belajar tanpa berpikir. Jadi belajar berorganisasi. Tanpa nggo otak. Tanpa akal. Ya, supaya Gus Bahayo. Istilahnya kamu belajar tapi goblok karena apa? Kamu tidak pernah berpikir gitu, kata Gus Baha kan gitu. Sama Bung Karno begitu, pernah mengatakan gitu. Belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya. Cuman kalau Gus Baha pakai dalil-dalil ayat suci, ayat Quran ini. Kalau Bung Karno ini nasionalis kan. Tapi saya pernah mendengar yang pernah Gus Baha menyampaikan belajar
orang belajar tapi nggak mau pakai otak itu kan sama dengan apa yang dikatakan Imam Ghazali. Rojulun yadri wala yadri anahu la yadri. Ada juga rojulun la yadri wala la yadri anahu la yadri, tapi dia yang kemudian disebut dengan apa disebut dengan istilahnya jahil mursad gitu. Ada itu di beberapa pendapat Imam Ghazali, ada juga gitu. Nah, Bung Karno juga pernah ngomong begitu, tapi dalam konteks bahasa Indonesia. Bung Karno pernah mengatakan belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya. Belajar tanpa berpikir nggak ada gunanya. Oke. Berorganisasi tapi kamu belajar berorganisasi tapi orang berpikiran tanpa memikirkan organisasi. Nah, makanya tadi yang saya bilang harus kaderisasi. Nah, kata Bung Karno pula disampaikan masih urutan dengan kalimat itu. Tapi berpikir tanpa belajar itu berbahaya. Yang kata Imam Ghazali, rojulun la yadri annahu la yadri. Jadi berarti menafsirkan sendiri suka-suka. Tidak, dia suka-suka. Tanpa dasarnya. Nah, itu kan terjadi di organisasi ini. Lu, saya sudah tahu orang yang suka menafsirkan ngawur itu. Pernah di grup itu saya sindir juga, saya tanya juga. Orangnya itu aja. Terus bocah kuwi wae. Aku apal aku. Apal aku. Bocah kuwi. Jadi bocahnya kuwi. Iya, bocahnya kuwi, aku ngerti. Paham aku. Jadi dia menafsirkan tanpa ada dasar hukumnya, dia suka-suka dia aja. Iya itu. Dia ya seperti yang kata Bung Karno itu. Dia tuh belajar tapi orang gue mikir. Akibatnya berdampaknya kondisi dia tidak ada gunanya. Makanya sama dengan dia berpikir tanpa belajar. Dia harusnya belajar dulu kajian teori, kajian ini. Nah, gitu. Kan jadi narsum juga, Bang. Ya narsum tapi ngawur. Narasumber tapi ngomong ngasal ngalor ngidul. Aku tahu, lo kan kelihatan orang itu nggak paham asal ngomong ngalor ngidul itu kelihatan. Jadi narsum juga laku lagi, Bang. Aku pernah ngundang karena mereka karena pengurus minta undang ya kita undang lah. Ternyata ngomongnya juga ada jelas ya ngalor ngidul. Yang penting kan laku kata Abang. Ya, laku. Dapat poin. Dapat poin, lakunya bukan karena itu. Orang mau ikut karena cari poin. Apakah karena itu sehingga banyak hal-hal yang terjadi terhadap organisasi hingga saat ini? Iya, salah satunya. Ya. Apa dampak terbesarnya? Ya kerusakan. Yang nyata? Iya, kerusakannya nyata. Ya, itu tadi seperti yang sekarang terjadi. Di Jateng contohnya? Gak usah Jateng, seluruh Indonesia ini rusak nih. Aku ambil kecil dulu. Aku yang ambil kecil dulu di Jateng. Ya Jateng jelas itulah. Ada kepengurusan gadungan itu jelas melanggar ADART. Itu berpikir tanpa belajar. Dan itu berpengaruh loh. Itu sampai blokir, sampai nyurati bank, sampai itu keluar-keluarnya itu. Ya namanya anjing menggonggong kapilah berlalu. Tapi kan itu efek dampaknya kan ke anggota, Bang. Anggota, tapi anggota bisa menilai, tapi bukan ke anggota secara ini ya. Misalnya orang mau pensiun, memperpanjang, dipersulit itu. Karakternya buruk lah. Bukan menyelesaikan, bukan memberikan solusi, tapi justru memperkeruh suasana. Iya, dia memang sengaja begitu. Karena itu dia tadi. Akan mempengaruhi, iya. Karena dia belajar tanpa berpikir. Selama ini tak suruh biarkan saja waktu nanti akan berjalan. Ya, ada ruang, ada waktu di mana kita nanti gantian memberikan pembelajaran. Biarin aja dulu, dikumpulin dulu. Jadi ibarat kata ini, kesalahan-kesalahan itu, kejahatan sosialnya kita kumpulin dulu. Sampai ada di mana ada ruang dan waktu mereka itu nanti baru kita ajukan. Kalau diajukan sekarang percuma. Ya, oke, Pak. Misalnya kita gugat sekarang, kita ini percuma. Kita adukan sekarang ke majelis ini percuma, karena kita tahu isinya ya kalau bahasa saya ya secunguke kabeh. Karena Bang Kang WH sudah nyinggung gugatan. Terus yang kemarin kita bahas, karena dia nggak paham itu the non enforcement itu apa. Ya.
Nonin pas kontaklo apa nggak paham, tabrak sana tabrak sini, Ya, itu tadi akhirnya menafsirkan masuk suka. begitu ya nafsu aja itu, tabrak sana tabrak sini, akhirnya kasihkan menteri. Sekarang kasihkan menteri tidak jelas juga. Karena sudah aku sedikit mundur ke belakang. Akhirnya, Kalau berkenan tidaknya ya terserah Bang WH. Karena sudah menyinggung masa gugatan. jadi gini bro, ini tak kutip juga Bung Karno ya. Bung Karno itu ngajarkan begini, kenapa saya itu Penggemar bukan penggemar, saya simpatisannya Bung Karno. Dia ngajarkan banyak kosakata yang bagus-bagus. Misalnya gini, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya itu hidup dalam damai dan persaudaraan. Kalau saya kemudian itu dalam, jadi Bung Karno itu mengartikan Volkes. Yang saya sering sampaikan, Volkes, jiwa bangsa. Jiwa kebangsaan. Itu ketika kamu itu bisa membangun dunia di mana semua bangsa-bangsa yang ada di dunia itu, dia hidup dalam damai dan persaudaraan. Nah, Volkes dalam organisasi itu seperti itu. Tapi kamu membangun suatu organisasi di mana semua anggotanya yang ada yang hidup di dalam organisasi itu damai dan persaudaraan. Hidup damai, nyaman, tentram. Sepanjang kamu arogansi, main pecat, main ini, main cabut, main ya, melanggar aturan. Kalau ada dasarnya sih oke Bang. Kalau ada dasarnya mungkin nggak ada masalah kali. Ya kalau ada dasarnya. Tapi kalau misalnya ada dasarnya itu gini, kita kan formasi tunggal, kamu anggotaku, kamu pengurusku, kamu tak anggap tidak maksimal lah, orang usah tidak harus punya kesalahan. Kamu kerjanya 25% lah gerakannya. Ya, kamu tak anggap tidak mampu lah. Walaupun loyal. Ya setelah kamu tidak anggap nggak mampu. Kan loyal paling tak geser supaya kamu ke tempat yang mampu. Kalau kamu udah nggak mampu, sudah tidak loyal lagi, ya kita gantikan hakku. Ya karena formatur tunggal. Iya, tapi kalau kamu ketua Pengda, tak pecat aku. Lah itu sangat masalah. Ya Pengda yang milih anggota aku kok. Lah iya, itu kan namanya knowledge-nya, itu kan enggak ini. Kan dia tuh bukan enggak tahu, dia tahu. Cuman itu namanya orang yang ketutup. Jadi ketutup. Sumum bukmum umyun. Hatinya tertutup. Sudah tertutup. Batu. Kebencian. Sekeras batu kah itu? Iya, sudah sekeras batu, nggak bisa. Apakah nggak bisa dirubah? Yang rubah waktu. Yang akan rubah waktu, yang akan seperti ditetesin air gitu. Lama-lama bolong tuh batu. Ya enggak, nanti waktu yang akan merubah. Waktu yang merubah itu gini, maksudnya nanti itu dia itu akan dihukumi secara sosial oleh waktu. Oke. Anggota-anggota itu akan tercatat. Tulisan-tulisan ini kan tercatat. Ya, anggota kan selalu mengikuti perkembangan di medsos, itu kan akan menjadi itu oleh waktu. Ini apa nih? Makanya gini bro. Bung Karno itu juga gini, mengatakan gini, aku tuh lebih suka lukisan samudra, kata Bung Karno. Yang gelombangnya itu menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang damai tentram. Karena apa? Bung Karno itu orang ambisi untuk maju. Orang yang ambisi untuk menundukkan suatu tapi dengan cara yang benar, positif. Jadi dia tidak suka asal bapak seneng. ABS. Nah, sekarang yang berkembang culture di dalam kepemimpinan notaris itu ABS. IBS. AIS. IPS. Ya pokoknya istilahnya. Ya asal pimpinannya senang. APS. Ya dah. Nah, itu orang yang seperti itu kata Bung Karno, pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang senang kalau disuruh milih lukisan gelombang laut yang bergelombang-gelombang dengan padi sawah yang hijau, dan dia milih yang hijau itu. Yang istilah saya itu seperti Kebo Giro. Pemimpin yang seperti Kebo Giro itu bukan hewan, gending lagu. Nah, Kebo Giro itu jadi Kebo Giro itu gending lagu yang sama dengan kodok ngorek. Itu digunakan untuk ngiringi pengantin. Nah, jadi kalau pemimpin yang suka diiringi seperti pengantin, ting ting
Ya, itu karakter Kemayu pemimpin dong. yang tidak mungkin bisa maju. Kemayu dong bayangannya, Ya, Pak. dia hanya adol bagus, adol layu, kemayu. Adol bagus, adol layu. Pencitraan. Dia nggak pernah menunjukkan prestasi, tapi merasa berprestasi. Hanya menunjukkan pencitraan-pencitraan. Sekarang pertanyaannya, apakah kesalahan vital? Apakah salah menjadi sebuah kesalahan yang sangat vital ketika seperti Kang WH pernah bilang, kami ingin mengadu tapi tidak ada tempat. Berarti kami mengadu ke DPR, MPR, apakah salah? Ya nggak salah. Mau mengadu kemana aja nggak salah. Tetapi yang paling baik tuh gini, kita memperbaiki nasib itu hanya bisa datang 100%, ya. Bila mana anggota notaris itu sudah tidak ada model ya kepemimpinan yang arogan, kapitalisme, hanya mau menguntungkan dirinya sendiri, yang imperialis, menekan anggota lain, dia bisa merasa bisa mencabut apa Suka-suka. Ya, bisa berbuat apa saja lah. Suka-suka dia lah kan. Ya, itu imperialisme namanya. Nah, sepanjang masih ada karakter-karakter kepemimpinan yang model kapitalisme, imperialisme, nah itu ya nggak bisa. Perbaikan nasib itu anggota nggak bisa. Anggota itu bisa diperbaiki sepanjang karakter-karakter kepemimpinan imperialisme, kapitalisme, bahkan mungkin ya komunisme itu hilang. Makanya kita memperjuangkan namanya Pancasila, karena itu keseimbangan. Oke. Nah, harusnya nilai-nilai konsep Pancasila itu dibawa ke dalam ruh organisasi. Tidak sekedar bernegara, termasuk berorganisasi. Saling membantu, saling punya empati. Ya, empati. Saling, itu namanya kepemimpinan yang punya sense of psychological humanity, sense of sociality, termasuk kepemimpinan yang punya sense of religiosity. Pertanyaannya, apakah dari 20.000 atau 19.000 anggota notaris itu ada karakteristik yang seperti banyak, ada dua tipe. Yang pertama, yang kedua, apakah ada yang berani untuk maju? Banyak dari ada yang orang pinter dan baik tapi masa bodoh. Oke. Ya. Ada orang yang pinter baik tapi dia mau turut, mau mendermakan waktu ini. Berarti ada 3. Oke. Tapi ada juga orang yang pinter? Enggak. Yang pinter tadi ada 2. Pinter dan baik, mau tapi tidak mau mendermakan tidak waktu. Mau. Tidak mau. Hanya untuk berarti untuk pribadi. Pribadi mas sendiri gitu. Yang penting kerjaan gua aman. Ya, itu. Siap. Ada orang yang pinter baik tapi mau. Ya. Jadi itu nggak usah dicari-cari, itu sudah terdeteksi sebenarnya. Gini, saya tak kasih perumpamaan 2 orang ini tadi. Bunga mawar itu tidak pernah mempropagandakan dirinya, tapi tetap baunya harum. Betul. Kentut. Kalau kita kentut itu mempropagandakan dirinya itu, atau tidak mempropagandakan dirinya baunya bunyi, tapi bau. Iya, baunya kemana-mana. Justru yang nggak bunyi itu bahaya, Bang. Tahu nggak? Itu saya ngikuti Prof. Said Tapi. Aku ketawa juga ketika Prof. Said Tapi nasihati mantan muridnya yang kemaki-kemaki. Lebih baik jadi mawar daripada jadi kentut. Iya. Walaupun dia mawar itu berduri, dia nggak pernah memproklamirkan dirinya, tapi harum baunya. Dan banyak orang suka. Nah, tapi ada namanya kentut itu, ada suara gede, sedang ada suaranya gede, nggak bersuara, ya tetap bau. Tapi yang bahaya enggak yang tidak bersuara itu, Bang. Nah, itulah tadi kan yang kita positif ada 2, pinter, bagus ini, tapi dia juga mau mendermakan mati. Pinter, bagus, baik, tapi dia egois, tidak mau mendermakan ke buat pribadi sendiri lah. Nah, yang bahaya itu dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya pengalaman, tidak ilmunya nggak ada, pengetahuannya nggak ada, mau mendermakan. Tapi mau mendermakan karena nyontoh yang pinter.
ini lebih baik daripada yang pinter tapi tidak mau tapi tidak mendermakan. mau mendermakan. Yang berbahaya itu, yang dia itu bodoh, nggak ngerti apa-apa sebenarnya, kemudian ya nggak paham apa-apa tentang organisasi, gitu. Terus nggak pernah berderma tentang organisasi, jadi troublemaker lah itu. Tapi sok pinter, nah ini bahaya. Itu namanya keminter. Itu namanya jahil mursad. Jahil mursad. Kebodohan yang merusak. Jadi kebodohan yang merusak itu namanya jahil mursad itu. Berarti ini yang harus diperbaiki di INI. Ya harus sistem, karena kan sudah sering saya sampaikan, law as a tool of social engineering, kan gini, sistem itu memaksa, iya, rekayasa. 114 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar, Bang. Panjang. Bahkan sampai ada payung hukum dan sebagainya. Nah, untuk merubah ini, apakah mungkin dalam waktu satu hari bolak-balik? Tak kasih lagi istilah. Kamu mau mutiara? Siap. Nah, dulu mutiara sebelum dibudidayakan, orang mau nyari mutiara itu di mana? Laut lah. Laut kan? Nyari kerang. Iya. Kerangnya jadi mutiaranya. Makanya barang siapa ingin mutiara, dia harus berani terjun ke lautan yang dalam. Itu dulu. Artinya kalau kita mau melakukan pembaruan, ya jangan, kalau wani ya jangan wedi-wedi, kalau wedi ya jangan wani-wani. Maksudnya orang Jawa begitu. Kalau kamu ingin mutiara, ya kamu harus berani nyelam ke laut. Kamu harus berani mencari itu ke laut. Ya memang risiko. Harganya juga mahal. Gitu. Ya, gitu. Pengorbanan itu mahal. Itu pengorbanan. Itu. Nah, itu udah bisa ditangkap toh. Sama kalau organisasi ini baik, ya harus punya keberanian. Kalau nggak punya keberanian, ya kayak sekarang, nggak jelas. Nah, untuk merubah itu apakah butuh keberanian? Loh, kalau saya kemarin 25 pengbel apa 24 pengbel itu, saya ngadakan KLB sendiri, selesai, nggak usah diserahkan tapi menteri. Kenyataannya? Ya itu tadi, karena kita itu kan ibarat itu, orang Jawa bilang, kalau berani ya jangan takut-takut, tapi kalau takut ya jangan berani-berani. Akhirnya ya kayak gitu, nggak jelas. Maju enggak, mundur enggak? Iya, tengah-tengah juga enggak. Tapi kan itu sudah terlanjur. Kalau saya nggak mau nyerahin menteri. Kalau saya ya. No, kalau tidak diserahkan, tapi kan dalam artian gini, Kang. Itu kan diserahkan ke menteri karena orang sudah melanggar kok. Ya. Sekarang katanya Pak Menteri itu pinter belum? Ya iyalah, kalau nggak pinter nggak jadi menteri. Nah itu pinter. Nggak mungkin jadi menteri. Tapi pertanyaan saya, apa iya sih itu Pak Menteri mau membicarakan gitu? Paling kan diserahkan anak buahnya. Pertanyaanku, nah anak buahnya ini yang kita harus tanda tanya. Paham hukum enggak? Kalau Pak Menteri jelas latar belakangnya hukum, pernah jadi pengacara. Ya, betul. Istilahnya pengalamannya juga dapat profesor. Ini ya nggak sekedar gelar, kalau gelar itu nomor sekian. Maksudnya pengalaman berorganisasi, pengalaman di partai, dia menyelesaikan berapa kasus tentang sengketa partai, nggak ada yang nggak tuntas di tangannya Yasona Lawli. Ya, betul. Aman semua. Cuman pertanyaan saya, kalau ini diserahkan ke Pak Yasona, yakin? Apa iya sih? Yakin Pak Yasona mau mikirin? Apa iya Pak Yasona? Orang wasal negara gue udah pusing ngurusin organisasi. Aku nggak yakin gitu loh. Tapi paling dikasihkan anak buahnya. Pertanyaan saya, kalau dikasihkan anak buahnya ngerti hukum, nah, tahu organisasi, nggak ada masalah. Nah kalau yang ditugasi itu nggak ngerti hukum, nggak ngerti organisasi, kemudian subjektivitasnya tinggi, ada kepentingan. Nah, tuh. Ya ini nggak nuduh, misalnya kalau ada. Bahaya. Nah itu makanya saya bilang, kalau seperti ini harus disiapkan pengacara dan sebagainya, harus dikasih pembelajaran. Nah pertanyaannya kan itu sudah terlanjur nih. Digugat loh itu nanti. Sudah terlanjur, bola panas ini sudah di kementerian. Makanya aku nggak yakin kementerian mengambil resiko. Kemenkumham nggak yakin keluar? Nggak yakin kementerian mengambil risiko. Apa karena kalau kementerian, setahu saya ya, karena saya kan sebagai pengamat ya, mengamati plus minusnya Pak Yasona. Ya saya sering ngeritik juga ke Pak Yasona, sering kebijakan-kebijakan apa saya pernah ngeritik keras juga. Tapi saya pada dasarnya secara intelektual akademis saya itu salut dengan dia. Dia
begitu pandainya menyelesaikan masalah-masalah terkait sengketa partai, sengketa ini dan sebagainya. Bagus ya. Masalah-masalah hukum tuh sangat cerdas ya. Berarti masalah ini enteng dong bagi Pak Yasona. Enteng kalau sebenarnya kalau mau. Ya karena Pak Yasona pasti akan orangnya kan beliaunya kan orang bekas pengacara, bekas ini dia kan normatif aja kembali ke anggaran dasar rumah tangga. Ya benar sih. Iyalah. Berarti dilihat ini urgent atau tidak gitu ya. Iya kalau saya pasti Tapi Pak kan- Yasona nggak mungkin lah sekelas Sekarang gini, beliau Pak. itu Tapi apa kan kalau- bisa nyelesaikan renteng Kalau saja melihat gitu. pekerjaan dari notaris kan mewakili negara dengan lambang Garuda melakukan pekerjaan-pekerjaan negara. Makanya kalau beliaunya nanti tergugah ke situ, gitu, supaya notaris tidak hancur-hancuran organisasinya maksudnya, beliaunya pasti Turun. akan mengembalikan ke anggaran dasar rumah tangga. Saya yakin bro. Loh, sedangkan oke, kembali di anggaran dasar rumah tangga, tapi kan di pasal di Undang-Undang Nomor 2 2014, pasal 82 ayat 1 2 3 4 itu kan tentang organisasi. 5, 1, 2, 3, 4, Ya, 5-nya saya belum sebut. 1 2 3 4 itu tentang organisasi. Ya, Wadah satunya INI, Ya. satu-satunya yang diakui INI. ya. Diberikan kebebasan, kemandirian untuk meningkatkan lima. kualitas. Yang keempat, dasarnya apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode Yang etik. kelima itu Dan- bisa menteri masuk. Nah, yang ayat 5. pertanyaannya, ayat 5, di situ kan muncul kalimat menetapkan, Ya. mengawasi, dan membina Ya. perkumpulan atau wadah notaris melalui oleh menteri melalui Permenkumham. Bisa. Makanya kan enggak, kalau memang dibuat itu, kalau kemarin tuh kalau tek-teknya itu dari kementerian saya nggak yakin. Yang beredar. Ya, yang beredar. Tapi kalau kewenangannya boleh di pasal Karena perintah undang-undang. undang-undang. Tapi korelasinya antara ayat 5 dengan 1 2 3 4 di mana? Ya ayat 3-nya kemandirian, ayat Ya, 1, 2, 3, bebas. 4. Tapi kalau Ayat di- 5-nya itu kan intervensi. Dalam artian akan mengkebiri dong. Ya enggak dong, intervensi kan ketika itu kan Pak Yusona ini pinter bro, enggak kayak kamu ini enggak gitu, kamu tuh ngawur aja nafsirkannya. Pak Yasona pasti bisa nafsirkan itu, kalau 1, 2, 3, 4 buntu, maka dia mengambil the non-enforcement of law, yang ayat 5. Ini gimana sih kamu? Udah bering, udah tapi tak terangin loh. Kan mancing dikit. Hmm. Mancing kan boleh. Mancing di air keruh kan boleh. Tapi kalau yang lain aku nggak ngerti. Kalau Prof Edi pasti juga bisa. Prof Edi Ya, Prof Edi kalau misalnya ya Pak Yasona memberitakan Prof Edi. kasih Prof Edi selesai bagus. Tapi kalau yang lain aku nggak ngerti. Tapi untuk saat ini mungkin nggak. Karena gini, misalnya gini, kasihkan Pak Santun misalnya, dia direktur perdata. Iya. Bisa, tapi belum tentu berani mengambil putusan yang Kenapa? Kalau kasihkan Pak Santun ya harus dikasih kewenangannya, harus Pak Yasona bilang misalnya, dah Pak Santun, Pak Direktur ini selesaikan, jangan terpengaruh orang lain, selesaikan sesuai dengan aturan. Baru berani Pak Santun. Nah, tapi kan ada masukan-masukan ketika Permenkumham itu harus dikeluarkan karena menyangkut wadah atau organisasi, harus melibatkan organisasi itu sendiri. Sebenarnya itu mau menyelesaikan itu harusnya Prof Widodo Prof Widodo yang membidangi. Kalau Pak Yasona mau misalnya ini udah harusnya Prof Widodo yang dulu yang membidangi peraturan perundang-undangan. Prof Budi. Dirjen peraturan undangan sekarang badan. Berarti Prof Budi atau Prof Widodo? Prof siapa? Edi. Prof Edi atau Prof Ya, Widodo? Prof Edi kan wamen. Nah, Prof Edi Ya. atau Prof Widodo? Yo, yang bisa setelah orang perlu menyelesaikan. diragukan lah kalau intelektualitas kepandaiannya udah. Itu mereka yang bisa menyelesaikan. Ya artinya yang kompeten. Yang kompeten, oke. Prof Widodo juga kompeten karena dia pernah peraturan perundang-undangan Tapi sama yakin nggak? badan. Tadi Bang Bro bilang nggak yakin Yasona akan mengeluarkan Permenkumham. Ketidakyakinannya sejauh mana sih Bang? Bukan Kok nggak sampai yakin, salah kamu nangkap. Kalau yang
yang beredar itu aku nggak yakin. Oh. Itu aku kan ngomongan hoax. Draftnya itu Ya, itu nggak dari... yakin. Tapi kalau Prof Yasona mau ngeluarin permen, pasti pengkajiannya itu di Prof Widodo dan itu pasti normatif. Nggak mungkin enggak. Untuk saat ini, apakah yakin Bang Widi akan dikeluarkan Permenkumham untuk menyelesaikan masalah organisasi atau dikembalikan ke organisasi itu sendiri? Nah, dikembalikan enggak mungkin. Pasti Nggak mungkin. Enggak. Pasti akan turut campur pakai pasal 82 ayat 5. Bentuknya apa? Permenkumham kah atau bentuk Bisa, lain? bisa Permenkumham, bisa surat. Surat perintah boleh kok. Bukan Permenkumham. Kalau saya terlalu tinggi menyelesaikan itu dengan Permenkumham. Kenapa? Wah, itu kan sudah kan kemandirian dan sebagainya itu kan non kita harus pakai Permenkumham. Berarti surat. Iya, surat aja. Bentuknya apa? Surat aja perintah untuk menyesuaikan undang-undang ini misalnya, untuk menyesuaikan anggaran dasar rumah tangga. Beliau kan pasti mengkaji perintah dirjen atau direktur bidang hukumnya yang peraturan undang-undangan mengkaji mana peraturannya, anggaran dasarmu, mana anggaran rumah tangga atau di-searching anggaran dasar rumah tangga. Oh, ini gini-gini, dia tahu yang salah siapa. Nah, impact Bang, dampak-dampaknya dengan mundurnya ini kan ini sudah masuk bulan November. Rencananya terakhir kan 1 bulan sebelumnya harus undang. Betul, makanya kan tidak mungkin di bulan Desember ini akan terjadi kongres karena aturannya kan 1 bulan harus diumumkan kongres itu kapan. Sekarang udah bulan November tanggal 10. Berarti kan tidak mungkin tanggal 10 Desember itu kongres dadakan. Loh, tak kasih tahu. Diundurnya bulan Mei itu karena apa? COVID katanya. Ya selain COVID karena apa? Mei yang diundur apa nih? Kongres luar biasa atau kongres? Iya, kongres, termasuk kongres itu diundur karena apa? Karena yang lainnya pada mundur-mundur semua. Nggak bisa, nggak gitu, kamu salah. Karena bertepatan dengan hari G20. Bukan, diundurnya sebelum lo waktu Mei waktu dulu. Puasa toh. Karena menghormati umat Islam dan betul. juga ada Jumat Agung. Iya, betul. Paham? Ya, itu kan diusulkan oleh anggota. Ya, pokoknya itulah karena kita ini kan beragama, kita saling menghormati, toleransi. Ya. Pertanyaan saya, kalau Desember itu apa? Tahun baru, Bang. Natal utamanya. Natal, betul. Natal dan tahun baru, bro. Liburan. Tiket mahal, liburan dan sebagainya. Nggak mungkin. Kalau Pak Yasona, saya yakin nggak mungkin membuat di bulan Desember. Kalau bener loh ya, nasihatnya Pak Yasona loh. Aku paham, aku bisa menyelami lah beliau. Nah, kalau dilaksanakan Desember, apa enggak yang apa namanya pengwil-pengwil yang mayoritas non-Muslim, teriak, Kristen, Katolik itu apa enggak teriak dia? Ya, berarti kita nggak toleran dong, menang-menangnya sendiri, puasa bisa diundur, kenapa sekarang Natal nggak bisa? Itu kan nggak mungkin di awal Desember. Nggak mungkin Desember ini, nggak mungkin, nggak layak. Kemungkinan 2023. Kalau menurut saya itu Desember ini tidak layak untuk menyelenggarakan kegiatan. 1, curah hujan, cuacanya nggak bagus, gitu. 2, Desember ini memang waktu yang biasa digunakan untuk liburan. Ya. 3, Desember ini untuk perayaan Natal, tahun baru. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang apalagi ini masih habis G20. Setidaknya kan ya nggak langsung habis G20 ya mundur 2 bulan setelahnya lah itu. Bisa Februari Maret. Ya nggak apa-apa. Biar sambil redam. Tapi kan sudah terlalu panjang, Bang, dari bulan kan Mei. Yang membuat terlalu panjang siapa dulunya? Ya. Yang membuat terlalu panjang siapa? Tanya pemirsa aja. Iya, pemirsa pasti tahu. Iyalah sekarang gini, setidaknya kita menghormati ada 5 provinsi atau 6 provinsi yang mayoritas non-Muslim. Ya, betul. Masa kita nggak menghormati? Iya sih. Jangan egois dong, umat Islam ingin dihormati puasa ini. Jangan egois. Saya orang Muslim, saya juga nggak. Betul. Saya nggak ini. Saya juga menghormati non-Muslim. Benar, setuju, Pak. Dalam artian oke lah, itu menghormati. Tapi ini semakin mundur. Bagaimana nasib dengan organisasi? Bagaimana dengan peraturan-peraturan yang semakin merebak seperti
Undang-Undang Cipta Kerja tentang investasi BKPM, PKKPPM yang kemarin dibahas di Memang Tegal. sekarang nggak jalan. Tapi kan yang mengawal tidak ada, Bang, dari pusat. Dikawal pun kalau yang awal nggak beres, padi makan tanaman. Sekarang saya tanya, kamu punya sawah, kemudian ada dikawal. Yang awal burung-burung emprit semua. Iya. Habis sawahmu dimakan burung emprit. Padi sih nggak ada. Lebih baik dikawal apa enggak? Nggak usah. Ya iya, kamu loh yang jawab. Kalau misalnya dikawal tapi dimakanin padinya terus Wartawan kejebak yang diwawancarai. Bukan, Kamu yang ngomong. pertanyaannya kan gini, padi kalau dikawal sama emprit tiba-tiba sampai panen nggak ada isinya, ya buat apa dikawal sama Iya, emprit? namanya kalau istilah filosofi Jawa padi makan tanaman. Emprit makan padi. Kok padi makan tanaman? Apa? Emprit makan Bukan, ngawur aja. Pagar. pagar makan tanaman. Mm. Yang pagarnya bentuknya emprit, ya habis padi dimakanin untuk ditotol-totol batu. Pagarnya emprit jejer-jejer gitu kan, berjajar. Akankah lebih suram? Akankah lebih gelap di kemudian menurut dari kacamata Bang WH dengan kondisi seperti ini, dengan mundurnya lagi Mbak, Desember, mundur aku lagi? nggak mau bicara suram. Oke. Nanti pasti akan ada perbaikan. Jika anggotanya tidak salah memilih pemimpin. Jika. Ya. Tapi kan masa waktu menunggu ini apa yang Kalau dilakukan? anggota, sebenarnya sekarang ini yang mau kepilih itu sudah jelas kok. Sudah kelihatan yang didukung anggota itu. Kalau nggak dicurangi loh, dia menang. Kalau tidak dicurangi. Kalau nggak dicurangi loh. Ya, kita tidak bicara calon, bakal calon. Calon Ya. aja belum, Bang, masih bakal calon, Bang. Nggak, artinya anggota itu sekarang pinter milih pemimpin. Iya, dalam artian betul. Kita kan itu masih bakal calon karena kan sahnya calon di saat Belum, kongres. bakal calon masih. Masih bakal calon, belum tentu jadi calon. Ya, Kalau bakal kan belum tentu, karena bakal padi pun belum tentu jadi padi, Bang. ya. Masih tunas. Setuju. Jadi aku nggak mau bicara ke situ. Nah, yang saya ingin, ini kan mundur lagi Desember, tidak mungkin diundur Januari. Siapa yang bilang tidak mungkin? Kalau menurutku, prediksiku, harusnya kalau kemarin kita mengundurkan waktu itu karena menghormati umat Islam, saya sendiri Islam bro, Muslim. Tapi dalam konteks ini dilakukan Desember, berarti tidak menghormati umat Nasrani. Kristen Katolik, Nasrani. Ya, Kristen, Protestan, Nasrani lah. Ya, dan tahun baru itu apa yang merayakan? Ya, banyak lah, banyak yang jalan-jalan. Bang. Abang juga pasti mau yang sudah siap-siap meluncur. Itu nggak menghormati. Ya. Kalau saya kan merah putih. Desember itu tutup buku, Bang. Bang pada tutup buku. Nah, kalau saya merah putih. Walaupun seorang Islam, Muslim, saya sangat menghormati agama lain. Januari Masih memungkinkan, karena Januari itu kan tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Betul. Tapi kan minimal 1 bulan sebelumnya harus disampaikan. Ya, cuman Januari itu curah hujannya tinggi. Desember, Januari curah hujan tinggi. Penerbangan juga. Nah, kalau merujuk dari penjelasan Bang WH, kepengurusan itu harus dipilih yang tadi paham berorganisasi, Ya. punya pengetahuan dan mau mengabdikan. Nah, menurut Bang Widi, sambil menyentuh teman-teman se-Indonesia nih yang nonton. Ya, integritas dulu. Sekarang ini kan sudah istilahnya kalau atraktifnya di panggung kan sudah ya. Ini atraktif di panggung ini sudah melihat toh. Ya. Mana pemeran antagonisnya, Ya. mana pemeran Korban yang jadi korbannya. Mana lakonnya apa? Kalau lakon apa? Pemeran utamanya kan udah kelihatan. Peran pembantunya siapa? Ya, peran pembantu panggung ini sudah kelihatan. Nah, menghimbau, mengajak teman-teman se-Indonesia nih yang menyaksikan bincang santai kita ini. Nah, ini kan tadi ada beberapa kriteria yang Bang WH sampaikan. Kalau saya itu ya pokoknya kompeten itu integritasnya utama, paling attitude integritasnya itu utama, tidak boleh ditawar. Dua, knowledge. Skill cara memimpin. Minimal 3 itu harus. Tapi kalau keberaniannya nggak ada bagaimana? Nah, skill kan termasuk keberanian. Ya kalau saat ini untuk menerobos saja tidak berani, seperti tadi Bang WH bilang,
25 kalau saja abang bergabung di Ya kan 25. sudah diserahkan menteri, tidak mungkin. Kalau jangan serahkan menteri, jangan macam-macam, jangan adakan KLB sendiri, bisa tidak diakui oleh menteri. Kenapa? Kan anggaran dasar memerintahkan juga. Ya nggak bisa bro, sudah diserahkan ke menteri, kan salah sendiri kemarin nyerahin menteri. Berarti tidak bisa bergerak sama sekali. Ya tetap menunggu Pak Menteri lah. Kalau ternyata sampai Desember, Januari, Februari nggak keluar-keluar tuh. Ya harus menghormati Pak Menteri. Nah, kondisi organisasi gimana? Ya nggak apa-apa, kan tadi aku bilang, kalau pagar makan tanaman dengan daripada dipagar tapi malah merusak tanaman, lebih baik nggak dipagar loh. Iya juga sih. Emang anggota notaris itu rusak, sekarang malah rusak itu kalau ada kepemimpinan yang nggak jelas. Kalau nggak sekarang ini kepemimpinannya pengwil nggak rusak ya nggak rusak. Pengwil pengdanya nggak rusak, Tapi kan, tanpa PP pun jalan. tapi kan kembali lagi bang, kalau ngeliat dari kayak bang WH di tanggal 2 Oktober, ya kan 2 Oktober ini demisioner sudah diganti menunjuk PLT PLH-nya yaitu Bang Eko untuk mengawal Pengwil Jateng INI sampai ke Komperwil selanjutnya setelah Kongres. Bagaimana dengan Pengwil-Pengwil yang lain? Apakah nggak masa baktinya habis juga? Ya kan sudah diberi contoh, kan di Jateng kan kita memberi contoh, kan di Jateng kan kita beri contoh. Iya. Jateng kan sesuai taat asas saat ini. Pertanyaan saya, sebenarnya yang ketakutan dengan jabatan itu siapa? Orang yang tidak taat asas taat aturan. Berarti Pengwil-Pengwil harus PLT PLH juga dong? Ya kalau mau taat ya gitulah. Kan masa jabatan dia kan sama dengan PP. PP berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Iya. Oh yang buat aturan begitu kok. Masa aturannya kan seperti itu. Bukan Kongres itu Kongres. Ya kalau Kongres itu pastilah kepemilian itu Kongres itu Kongres. Tetapi kepemimpinannya kan harus dibedakan. Masa baktinya. Loh kalau sekarang saya tanya nih, orang bodoh dimanapun aja sudah. Pasal 16 ayat 10 huruf B. Bukan ya, masalah pasal 16 pasal 21. Mengapa itu kalau saya tanya, di anggaran rumah ayat tangga 2 huruf itu. B. Nah, dia PP itu ada berapa? Kalau di penjelasan itu. Ada 2. Ada 2 toh, PP dan PP dimisioner toh. Iya. Lah apa fungsinya PP dimisioner? Terus caranya gimana PP dimisioner? Ya karena sudah habis masa baktinya. Lah iya, untuk orang anak lulusan SDW diajari tahu kok. Mau berkelit apa? Itu kalimatnya juga gitu suruh milih. Yang kongres itu PP atau PP dimisioner. Misalnya PP nih nggak ada masalah. Ya, kongres. Atau pengwil nggak ada masalah juga. Ya pemilihan konperwil ke konperwil, kongres misalnya. Kongres ya ke kongres. Komperda ya komperda. Jadi kongres waktu Makassar itu seharusnya dijalankan kongres tanggal berapa? 2 Mei. 2 Mei itu terakhir harusnya kan. Iya. Kan kongres itu kongres. Karena ini diulur menjadi dimisioner. Sehingga yang kongres itu kongres berikutnya yang dimisioner. Yang PP aslinya ya kongres itu kongres. Yang seharusnya dijalankan Mei. Kalau terpilih kongres mendatang baru dihitung lagi dari. Nah, karena ada situasi pasal 10, 10A, 11 anggaran dasar dan 12 ART, serta 22 ART, maka di situ berlakunya sudah pada pasal 19 dimisioner. Gitu loh. Ini kan kayak ngajari. Memang ngajari mereka itu kayak ngajari anak SD. Nah, sekarang gini Kang Bro. Kalau ini mundur, ternyata tidak mungkin di bulan Desember, kemungkinan. Dan datang aja saya di hotel. Ini sambil wawancara saya. Di taman. Di hotel, di taman. Di belakang, dari dekat-dekatin apartemen. Boleh. Oke, Dan. Oke, Jenderal, oke. Nah, sekarang gini Bang. Ini kan mundur. Desember tidak mungkin karena ada Natalan dan sebagainya. Nggak mungkin menteri akan mengeluarkan itu dan pelaksanaan. Ya kalau prediksi kurang mungkin Pak Yasona itu orang pinter bro, nggak mungkin Pak Yasona itu mengikuti nafsunya orang-orang itu. Betul, mundur lah. Kecuali ya yang menentukan bukan Pak Yasona. Kalau Pak Yasona nggak mungkin. Mundur. Kalau pasti diundur. Ya kalau Januari atau Februari. Diundur Januari Februari. Apakah masa bakti para ketua Pengwil ini
Dan bagaimana? Pertanyaanku sekarang pun kan masa bakti sudah ada yang habis toh? Udah. Di mana yang habis? Jatah. Ya iya jatahnya habis. Sudah ada PLT belum? Udah. Caranya bener nggak? Rapat gabung. Gabungan pasal 49. Iya toh? 45 Pak cara milih. Iya 45 juga kan di situ kan? Cara milih PLT PLH-nya. Iya. Ah, Bener nggak? iya. Lah kan udah ada aturannya. Apa gunanya aturan itu dibuat? Aturan dibuat itu ada gunanya, bukan dilanggar. Nah, Kang Bro, kalau tadi Kang Bro bilang karena menghormati. Sebenarnya gini, sebenarnya yang masih debatable itu apakah bisa pengwil, ya kan? KLB. Enggak, bukan gitu. Pengwil yang masa habis jabatannya itu kemudian di PLT dipegang lagi dia. Bisa. Karena nggak ada aturannya itu sebenarnya masih debatable. Masih bisa. Masih bisa harusnya. Seharusnya bisa karena tidak ada ketentuan di situ. Nggak ada ketentuan, cuman karena Widyandoko waktu itu nggak mau. Ya karena ada kesibukan lain. Bukan, saya memberi pembelajaran yang baik. Oh, oke. Maka diserahkan ke yang lain. Tapi sebenarnya kalau misalkan itu dipegang lagi oleh itu ya sepanjang dia tidak 2 periode masih boleh. Sepanjang dia belum 2 periode. Setuju. Nah, Tapi kalau dia sudah 2 periode nggak bisa karena hanya bisa dipilih selama 2 periode. berarti kalau ke penggul yang kedua-dua periode harus PLT PLH yang lain? Iya, harus dong. Tidak bisa dia? Enggak. Tapi kalau anggota berkehendak? Ya nggak bisa kalau anggota berkehendak, maksudnya anggota gimana? Ketika Kan rapat, itu kan hanya diwakili rapat gabungan tuh. iya kan Pemda sama ini, bukan anggota, bukan pemilihan langsung. iya, kan di pesertanya Kalau harus dibedakan lah. Tafsirnya harus beda. Hmm. Konstruksi berpikirnya harus berbeda. Karena sudah 2 periode ya. Iyalah, 2 periode. Berarti harus diserahkan kepada yang lain. Impact-nya, dampaknya, Maksudnya? dampaknya ke depan. Ketika nanti terjadi kongres, siapa yang jadi presidium? Apakah para PLT PLH tersebut? Iyalah. Saya tanya dulu waktu disusun PKK yang jadi presiden siapa? Iya sih. Lah iyalah. Iya juga sih, PLT PLH ya. Iyalah. Tapi kan itu tidak sepanjang ini masanya. Masalahnya itu mereka itu nyepelekan seakan-akan PLT PLH itu nanti nggak mampu, nggak becus, nggak ini gitu. Padahal kan kita itu kan biasa kayak gitu di dalam organisasi. Iya sih. Sekarang saya tanya, kalau misalkan kita gubernur dan lain-lain. Mas saya di taman nih, Di belakang. taman. Di belakang. Ya. Jadi misalnya gubernur, wali kota. Sampai pemilu tuh gubernur wali kota yang diganti kan PLT PLH-nya toh. PLT-nya toh. Sampai terpilih Iya, kembali. Itu. Ya sama. Sampai laporan kongres itu ya PLT. Makanya itu ada nilai positif yang aku bilang tadi. Nah, kembali ke LPJ bagaimana? LPJ itu ada urusannya. Ya nggak apa-apa, LPJ kan tetap dipertanggungjawabkan. Ketika nanti di Komperwil? Iya, nggak apa-apa. Nanti ketika di Kongres? Iya, nggak ketika masalah. nanti di Komperda? Nggak masalah. Kan kelihatan di mana dia PLT, makanya yang namanya PLT itu nggak boleh mengambil putusan yang bersifat strategis. Karena kaitannya nanti dengan LPJ. Hanya menjalankan yang sudah berjalan. Itu harusnya itu ada pendidikan organisasi yang benar, ada pendidikan dasar dulu. Kalau saya dulu ya, saya tuh karena kan saya kan dari NU ada pendidikan dasar. Kemudian di Muhammadiyah saya juga ikut lagi. Darul Akram dasar terus sampai tingkatan. Iya gitu. Ada kata terlambat tidak? Kadang-kadang pendidikan dasar tuh bisa berkali-kali loh. Terlambat tidak? Sudah 114 tahun. Ya enggak lah, kalau ini malah justru situasi kayak gini ini jangan diambil negatifnya yang aku bilang tadi. Setelah ibarat kata gini loh. Sudahlah. Pengurus yang sekarang udah dosanya yang berlumur dosa itu dimaafin, kan enggak apa-apa. Misalnya ya. Misal itu dianggap sebagai menata kembali baru. Ya misal ini dianggap sebagai sebuah dosa. Ya, merusak organisasi. Ya sudahlah dimaafin. Selesai toh? Semudah itu kah? Iyalah mudah dong, teman sendiri kok. Ngapain kita dendam-dendam? Tapi LPJ tetap. Ya LPJ kan tetap. Tapi kan soal itu kan nanti kebijakan aja. Nah ada yang ketakutan LPJ-nya dibongkar. Kalau mau memaafin ya totalitas memaafin. Berarti LPJ terima dong? Ya kalau memang kita mau
bersih-bersih, mau ini, tapi konsekuensinya seluruh yang pernah mengurus sekarang yang nggak beres itu, orang-orang nggak beres itu, nggak boleh lagi diangkat jadi pengurus. Loh, nasib anggota gimana? Ya enggak, nanti kan kepilih pengurus baru. Iya. Nah, yang rusak-rusak itu harus diparkir, parkir dulu. Masuk gudang. Ya kalau misalkan apa namanya, apa nek pemerintahan itu kan yang dilelang ya, Pak. Mobil-mobil yang sudah habis masa baktinya. Ya istilah gitulah. Kalau mau ya udah bersih-bersih ya. Nah. Itu kayak memangkas generasi ya. Tapi apakah dengan mudah anggota akan menerima? Ini menyangkut keuangan, Bang. ALB terutama yang sudah berkorban puluhan ratusan juta. Emang berani menggunakan dana abadi? Loh, sudah dibikinkan gedung kan, apakah tidak berani? Mana gedung mana? Kan sudah iuran no. Uang ALB itu. Ya sepanjang bisa dipertanggungjawabkan enggak apa-apa. Aku nggak mau sudan, pokoknya sebelum diaudit semuanya nggak mau sudan. Sebelum diaudit, sebelum ada fakta penyimpangan ya kita anggap tidak ada. Oke. Kita anggap baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Kalau itu tanya yang Bang Widi harapkan, tanda petiknya anggota-anggota yang tidak memenuhi kriteria dan tadi yang merusak itu parkir. Parkir nah aku tegas nah aku soal SDM itu rano obate kok. Berarti kalau itu diganti, SDM-nya bagus ya. Kalau itu diganti semua dengan the newcomers. Iya, the newcomers harus. Ya tidak semua, kan tidak semua ikut. Ya, misalnya kamu pimpinannya, kamu yang rusak kan tidak semuanya ikut gerbangmu. Ada yang tahu kan apa? Ya, maksudnya yang tanda petik ikut, ya. Mobil-mobil yang sudah tidak layak pakai kan dilelang lah. Ya, dibuang diganti mobil-mobil baru. Itu juga. Ya, dalam artian gini. Kalau itu di newcomer semua, karena gini troublemaker itu kalau nggak di parkir, gitu, nggak diparkir itu masalah terus menular. Dampak ke depan organisasi. Menular, sudah troublemaker itu di mana-mana menular. Makanya perusahaan itu kalau ada orang misalnya itu kesalahannya itu walaupun kecil, tapi kalau sudah menyangkut moralitas, ya, misalnya mencuri atau apa ya, mengupgrade, emang upgrade. Itu ya gitu, memarkup dan sebagainya. Ya pokoknya gitulah. Itu dibenahi kayak apa itu stop gitu. Gambaran Bang Widi, kalau itu di newcomers kan, ya ke depan ya ini seperti apa? Jika masih ada tanda petik orang-orang itu, oknum-oknum itu di dalam tubuh organisasi ke depan seperti apa? Enggak yakin kalau ada di dalam tubuh tetap akan seperti ini. Tapi kalau mereka itu ya artinya tidak boleh beraktivitas lagi sebagai sebuah hukuman punishment karena anggota biasa aja. Ya karena anggota biasa karena dia kekesuruhan ini harus ada pertanggungjawaban moral. Punishmentnya nggak boleh jadi pengurus lagi selamanya. Untuk generasi yang akan datang biar tidak macam-macam. Itu anggota biasa, itu punishment, bentuk punishment itu oke. Berarti memang harus. Berarti memang benar-benar serius akan melakukan perbaikan. Untuk kondisi saat ini, seperti tadi Bang WH bilang, menunggu menteri. Apa yang perlu dilakukan oleh anggota Pengda, Pengwil dan yang lainnya? Ya udah kegiatan biasa aja. Kegiatan-kegiatan organisasi? Iya, kegiatan seminar dan sebagainya. Dijegali kayak Jateng nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Tetap berjalan? Jalan Jateng. Berapapun peserta jalan aja. Dijegali di ini guys, pokoknya orang bisa menilai lah. Saya melarang membalas, jangan dibalas. Tapi kan terjadi dualisme Bang di sana Bang. Ya nggak apa-apa, diciptakan dualisme yang ciptakan siapa? Oknum. Yang melanggar aturan siapa? Oknum. Ya oknum itu. Tapi kan impact-nya ke anggota Bang, ALB jadi gampang. Ya anggota kan jadi tidak harus ikut Jateng. Kalau ALB pinter nggak usah ikut Jateng sekalian mah. Dulu zaman sebelum saya juga nggak laku kok. Ikutnya Jabar. Iyalah dulu kan ke Jogja semua. Kita tuh nggak bisa menyelenggarakan UKN aja sebelum saya nggak bisa. Tanya aja ALB itu. Fakta itu.
Zaman aku jadi pimpinan baru itu hanya dapat ALB apa itu dapat 3 orang. Bang, Awal. tapi ada ganjalan. Terus UKN itu dapat berapa? Aku nganterin ke Jogja waktu itu. Nggak lulus sekalian semuanya. Gila, nggak lulus semuanya yang kita antar tuh. Dan Ya, gagal semua. Haknya dia. Iya. Ngulang berarti. Aku nggak ngerti yang ngulang lah. Haknya dia. Kejem toh? Semua nggak lulus. Kan lulus waktu itu. Satu pun. Nggak tahu, tapi informasinya nggak lulus semua. Yang kita antar ke sana. Kita sedikit kok. Nggak memenuhi, nggak ada 50. Walaupun sedikit, tapi kan ya haknya dia. Kita kan nggak bisa nyalain yang menilai dia. Ya soal dari dia yang menilai dia. Hanya dia. Menarik sih Bang, menarik. Tapi sedikit boleh nggak Bang aku menyinggung masalah Jateng? Apa? Boleh jawab nggak? Ya. Masalah gugatan sejauh mana Bang? Perjalanannya. Lah rasa mancing-mancing gugatan. Udahlah, kalau kita itu kan udah paham. Yang namanya pihak kepolisian itu kan biasa. Berkaki dua itu ya biasa. Tapi kita tahu. Tapi itu juga nanti ada ruang dan waktu, bro. Oh gitu? Oh iyalah. Bukan berarti berhenti kan? Enggak. Tapi kalau berhenti kita bisa. Kita peradilan bisa. Tetap dalam proses. Iya. Ya paling digandul gitu itu. Menggantung saja. Ya paling itu. Aku nggak tahu walau alam. Tapi kan sudah terlalu lama juga Bang. Ya begitulah faktanya. Tapi semua ada ruang dan waktu loh. Kamu kan belum tahu nasibnya seseorang nanti bagaimana. Ya iyalah, saat ini tukang beca besok jadi presiden. Itu resiko tinggi itu. Ya kayak Jokowi siapa tahu dari pengusaha mebel jadi presiden. Nggak tahu dah. Kalau saya nggak masalah mau mau pasang kuda-kuda, mau kaki 2, mau kaki 3, mau kaki 5, urusan. Yang penting hukum dudukkan masalah dengan hukum. Tapi yang sehat kaki 3 Bang. Padas dalam hilang. Hukum dudukkan masalah hukum. Aku gitu. Sejauh ini belum ada perkembangan berarti ya? Nggak ada. Sejauh ini malah aku mundur. Kembali lah, pokoknya yang tahu saya nggak usah mancing-mancing, aku tahu kan. Saya udah tahu kok. Nggak apa-apa. Apakah melibatkan? Apa jabatan itu dia mau menjabat terus? Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin nggak sekjen terus kan nggak mungkin. Iya. Sekjen ya. Makanya kan semuanya akan ada ruang dan waktu. Iya. Kan ada informasinya masuk ke situ. Kalau ada misalnya ada orang baik, para nabi, tabiin dan sebagainya, dia meninggal nggak? Meninggal. Meninggal juga. Baik buruk pasti meninggal Bang. Ya, kejahatan. Dia kan berakhir juga, loh. Ya iyalah. Ada kalau yang mengakhiri bukan manusia, yang mengakhiri Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh. Masa sampai dibawa meninggal kan kacau Bang. Anda percaya nggak bahwa situasional yang dihadapi Sambo ini akan terjadi seperti itu? Kan orang nggak nyangka-nyangka juga. Iya iyalah, super kuat begitu. Orang yang dulu itu berharap pada Sambo itu kan berharap Sambo itu nanti kan jadi Kapolri juga. Iya, ternyata tengah jalan nanti. Ya kita nggak tahu, tapi kan itulah yang namanya Tuhan itu kalau sudah berkehendak, mau sehebat apapun juga bisa. Jatuhnya cuman Jenderal Bintang 2, jatuhnya cuman sama cewek. Bukan cewek, Joshua itu apa? Ajudan. Ajudan kan? Ajudan. Bintang berapa? Nggak ada bintangnya. Nggak ada bintang. Masih balak-balak. Masih berbalak-balak kali. Lulusan Apol nggak? Nggak toh? Enggak. Nah iya. Bintara dia. Oh iya. Tiba-tiba jebret kesandung oleh kerikil. Iya. Jadi, makanya kan menurut aku ya bisa jadi banyak hal. Pertanyaannya terakhir gini. Kondisi ini menurut kacamata Bang WH terhadap organisasi ini sudah di masa kesuraman atau tidak? Atau justru sama sekarang tanya ini tanya. Tadi dulu atau justru komparatif dengan kondisi adanya Sambo, Teddy Minahasa, kasus-kasus yang sekarang viral-viral tuh. Ada kemudian kasus Kanjuruhan apa sih Pak Bola itu? PSSI. Kanjuruhan apa? Kanjuruhan yang Malang itu. Oh, Kanjuruhan yang banyak korban. Nah, ya. Banyak korban dan sebagainya. Apakah itu kemudian menjatuhkan Kapolri? Kan belum tentu. Iya. Itu kan bisa jadi malah menguatkan Polri. Polri akan berbenah. Betul. Iyalah,
memperbaiki Iya kan? diri lah. Polri memperbaiki diri, berbenah, Pak Sigit semakin kuat. Apakah ini bisa diistilahkan? Bahkan malah ternyata bisa membuat nanti prestasi Pak Sigit. Apakah ini bisa diistilahkan habis gelap terbitlah terang? Ya bisa aja, sama dengan organisasi ini. Dengan kegelapan yang sekarang, nanti pemilih pemimpin yang baru Timbul terang. Tapi kalau mau gelap ya silakan aja anggota milih yang gelap-gelap terus. gelap terus sampai Ya, mati lampu terus jadi. mati lampu terus, gitu kan? Kan tergantung. Berarti kembali lagi semua ini di tangan anggota. Ya, betul, tangan anggota. Sepanjang anggota memilih dengan hati nurani, memilih dengan tadi apa? Ada kriterianya, ada fit ya, and proper berpikir. test-nya, ada Berpikir sebelum bertindak, jangan bertindak tidak dulu. berpikir ketika bertindak. Oh, itu nggak ada gunanya. Atau bertindak tanpa berpikir malah berbahaya. Nah, dengan menunggu surat atau permen dari kementerian, Aku nggak yakin naik permen. iya, kita kan belum tahu, Bang. Sejak awal aku pokoknya nggak yakin naik Ya, permen. pokoknya masih gambaran Ya. antara permen atau surat atau apapun Surat lah ya. paling. Apapun lah ya dari Ya, surat kementerian. putusan boleh. Bagaimana nasib kemandirian dan kebebasan di INI? Emang kalau menteri menggunakan pasal 82 ayat 5 kemudian kemandirian INI hilang? Enggak lah, itu kan sesuatu yang dihembus-hembuskan sama orang yang nggak paham. Tetap. Ya kalau menteri hanya membuat surat untuk melaksanakan kongres di Jawa Barat sesuai anggaran dasar rumah tangga, selesai kok. Iya sih. Yang mau melawan siapa? Berani melawan menteri? Ada ALB. Loh, kalau ALB kan melawan putusan. Ini kan surat begitu kan dia dikasih mandat. Iya sih. Rembuk nasional, serahkan menteri. Nggak ada, Bang, surat di JR, nggak ada. Masa surat menteri mau, makanya nggak usah permen-permenan. Surat di JR, masa surat di JR? Eh, Atau dipetunkan, kan nggak mungkin. surat menteri itu Iya. memberikan penegasan, kan menteri bisa ambil ADART kayak apa sih? Tugasin ini, ada Oke. sama bidang hukum ini, bidang hukum coba ini pelajari ADART ini. Oke. Ini gimana ini? Kondisinya nih kayak gini, gimana? Akhirnya kan pasal 12 kan yang pakai. Ditulislah surat Ya, bahwa pelaksanaan kongres ada di kan Jabar tinggal pada tanggal. menentukan. Berarti tinggal berdasarkan pasal kajian menteri ya. Berdasarkan pasal ini memang itu harus di Jawa Barat. Selesai. Jawa Barat tanggal sekian bulan sekian. Ya. Segera laksanakan. Iya, selesai itu. Tidak mungkin di JR kan? Nggak mungkin. Mau diprotes gimana? Dia mau protes, silakan aja. Orang surat. Tetap kuat. Kalau menteri misalnya membuat putusan sesuai pasal 12, kembali ke ADART, kemudian tetap di Jawa Barat, gitu. Itu yang menang menteri tetepan. Ya. Karena apa? Dukungannya berarti 25 pengwil. Ya. Walaupun digugat-gugat tetap menang dia. Ya digugat. Emang surat bisa digugat? Ya misalkan orang nekat kan bisa aja gugat-gugat ya iso. Itu. Ya, Boleh ya. asal jangan di JR ke MK aja suratnya. Atau dipetunkan. Ya aneh lah, Bang. Ya artinya itu kan bisa. Artinya Terakhir, kalau, Bang, ada yang kalau saya jadi menterinya ya saya lebih baik mendukung yang mayoritas, karena mayoritas yang ada sekarang sudah sesuai aturan anggaran dasar rumah tangga. Berarti nggak mungkin menteri yang melaksanakan atau kementerian melaksanakan kongres gitu? Menteri tinggal menunjuk isau. Iya sih. Tinggal bentuk aja kan. Kan tidak harus dilaksanakan oleh ini. Oh iya, oleh Kalau mau dilaksanakan di Jabar misalnya mau netral, ya sudah menteri tinggal menunjuk aja orang yang netral. IO. Pelaksanaannya di Jabar, tapi menteri menunjuk IO-nya, panitianya mengambil dari berbagai pengwil yang ada. Atau dari berapa. Atau dari pihak luar. Boleh nggak dari pihak? Boleh. IO misalnya? Boleh, nggak ada masalah. Cuma pelaksana, panitia. Iya. Kalau misalnya aku jadi menteri nih, Pak Yusuna, saya kepanitiaan itu saya ambil setiap pengwil tak ambil 222. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh aja. 22 kan sudah berapa? Sudah 33 kali 2. 66. Ya iya kan? 66. Enggak kurang. Panitia segitu Tambah kurang. pengda. Tambahi. Ya. Pengda di Jabar. Ambil misalnya ya. Masing-masing pengda. 3. Enggak usah misalnya supaya netral. Ya. Katanya kan minta netral. Iya.
Dari Pengwil semua Walaupun 3. itu munafik, gitu. Oh. Ya munafik lawan netral yo. Anu sing sekarang ada orang mantan PP yang nyalon ya harusnya orang PP nggak boleh semua netral tuh, gitu. Nah, oke, itu dari sisi Jadi karena imbang menilainya, nilai keadilannya imbang. Kalau mau netral-netral, Jabar karena ada calonnya ya sudah, panitianya diambilin dari Pengwil lain. ya penggala ambil 33 berarti kan 99. Ya pas toh. Ya, 99 apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Oh, pas itu, ya. Nah, jadi panitia itu kasih tanggung jawab, kasih surat ke tugas, selesai. Satu lagi, apakah mungkin lewat e-voting? Sedangkan di anggaran dasar belum diatur. Iya nggak ada, itu nanti digugat pengadilan kalah kalau e-voting. Ayo, taruhan mbak aku. Tapi kan anggota berharap e-voting. Ya kalau mau anggota e-voting harus KLB. Loh, katanya KLB kan nggak bisa menunggu surat. Ya, maksudnya prosedurnya kalau mau e-voting ya KLB dulu. Ya, KLB kemarin kan sudah ditolak, sudah enggak mau di KLB lagi. Iya dong. Ya enggak, itu lucu, itu nyari-nyari. Nyari duit lagi. Nyari ribut lagi. Nyari ribut lagi. Sudah, tadi kan sudah toh. Kalau kamu itu ingin membangun dunia, maka kamu harus harus meyakinkan dan harus bahwa bangsa-bangsa itu harus damai dan ini penuh persaudaraan. Sama, kalau kamu mau membangun organisasi ini baik, harus itu. Kuncinya satu, ini ngomongannya Pak Karno lagi. Kamu mengalahkan 1000 orang itu bukan kemenangan. Mengalahkan 1000 orang bukan kemenangan. Tapi apa yang disebut kemenangan ketika kamu mengalahkan dirimu sendiri? Itu Pak Karno itu. Itu kan Saya penggemarnya. Di hadis kan ada sendiri. Hadis ada juga ya? Berarti Pak Karno ngambil dari hadis. Ada di hadis. Itu. Cobaan yang paling besar itu bukan dari luar, diri sendiri. Ya makanya kalau Pak Karno kan jelas. Kalian mengalahkan 1000 orang itu bukan kemenangan. Cuman bahasanya Pak Karno, kemenangan itu bukan karena kalian mengalahkan 1000 orang. Bro, tambah kopi tapi lagi. Kemenangan itu karena kalian mengalahkan diri kalian sendiri. Itu kemenangan. Jadi aku suka kok baca bukunya Pak Karno itu. Berarti kesimpulannya saat ini INI dalam masa kegelapan. Ya boleh, aku setuju dengan pendapatmu. Tak amini pendapatmu. Orang wiye dah. Berarti tinggal menunggu sececah cahaya yang bisa memberikan keterangan di dalam kegelapan itu. Ya boleh. Pakai bahasa istilah. Ya, amini pendapatmu. Iya. Tapi dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kalau ini salah kembali ke pasal 1. Ya kan syarat ketentuannya tadi disebutkan, anggota harus pintar dalam memilih pemimpin ke depan. Iyalah. Pengurus ke depan. Iya. Dilihat dari ada berapa syarat. Iya. Bang, kasih himbauan ke teman-teman yang punya intelektual bagus, yang punya kemampuan bagus, dan harus berani terjun dengan ya kan tadi panggilan sudah jiwa. Rekan-rekan yang punya kepedulian petik kepada berani, organisasi, punya keberanian, punya integritas yang bagus, punya kompetensi yang bagus, ya jangan tidak peduli. Berarti harus full gas membangun jiwa korsa di organisasi itu demi keselamatan organisasi. Ada satu dari, bukan di pertanyaan di sini ya, ini aku nggak bacain sengaja pertanyaan-pertanyaan yang ada, kalau nggak panjang banget, banyak. Aku juga udah capek bro, satu lagi aku ada kegiatan, kamu tuh ganggu terus kok. Enak kalau nggak gangguin abang kan, saya nggak senang hidup saya. Hidup saya senang jika sudah mengganggu Bang Prof Widi ini. Satu lagi, tadi malam aja aku rapat sama Mas Jenny sampai malam ya Mas. Satu lagi jam 11 loh. Satu lagi, terus pagi-pagi tadi udah perlu nggak dari para yang tanda petik, para notaris-notaris yang sudah lama, orang-orang bilang senior itu bersuara untuk menyelesaikan permasalahan ini? Percuma kalau nggak didengar. Tapi kan lebih baik itu ya kalau bersuara tetap harus bersuara, ya menasehati mereka-mereka yang dulu anak didiknya mungkin. Ya sepanjang itu tadi loh. Bukan jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk tahu? Iya. Orang pelanggar kode etik kok menjadi
Ya. Majelis penegak kode etik. Ya, Pelanggar nggak kode sama. etik jadi penegak kode etik. Bagaimana cara menegakkannya? Iya. Tanyalah pada diri sendiri. Tanya pada diri sendiri itu. Oke, Grosseper. Karena sebenarnya masih banyak yang ingin Masih kita banyak, tapi aku diskusi-diskusi. pusing Ya. Satu, pertama, Bang WH sudah nyut-nyutan Iya, pusing aku bener, yakin. menghadapi Gros TV. Ditambah tamunya sudah hadir. Pusing. Gitu. Semoga dengan Kok kondisi tahu gitu loh, Mahfud itu kalau aku ke Jakarta. kalau kondisi Wow, dia kayak organisasi Intel loh. saat ini sedang Gimana gelap, tuh? semoga ada secercah cahaya yang dapat memberikan keterangan di dalam tubuh Enggak, organisasi. kamu itu yang ngasih tahu INI. siapa gitu loh. Setiap ada orang ke Jakarta tahu Harus aja. tahu lah. Udah nih Belum ditutup. belum itu. Oke, Grosseper, demikian bincang-bincang santai Gros TV dengan Profesor Dr. Haji Widi Handoko SH SPN MH yang tidak mau disebut gelarnya, yang akrab dipanggil Bang WH. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa rekan-rekan.